Saudaraku semua, pemirsa JTV yang kami sayangi, kami hormati, yang mencintai budaya kita, budaya Jawa. Saat ini saya ada di posisi di Dusun Keputren, Pleret, Bantul. Pada saat ini kita sedang erection joglo, jadi mendirikan struktur joglo. Bisa kita saksikan, ini adalah soko penanggap, ini soko pinggir. Biasanya joglo itu terdiri dari soko guru 4, kemudian tiang pinggir ada 12. Ini standar, bila nanti bisa dikembangkan, ada soko rowo atau soko emper lagi yang berjumlah 16, sehingga ruangan akan lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan ruang masing-masing. Coba kita lihat ini bangunan soko gurunya. Walaupun ini kecil bangunannya, tapi ini memakai filosofi Jawa. Jadi yang saya sampaikan, perwujudan struktur bangunan joglo itu adalah jagat cilik. Dari konsep pengejawantahan jagat gede dan manusia itu sendiri. Seperti kita lihat di simbol umpak yang yang terbuat dari batu andesit, batuan Merapi ini adalah simbol dari kaki manusia. Proporsi berikutnya adalah soko gurunya. Ini adalah badan. Nah, kemudian atas ini ada tumpang sari, bisa kita saksikan di atas. Biasanya sisi luar bersusun 3, sesuai dengan konsep kebudayaan Mataram Islam, itu 3 itu adalah syariat, marifat, hakikat. Kemudian yang di dalam biasanya 5, dibagi 2, itu adalah konsep rukun Islam. Bagi 2 biasanya adalah tulisan lafaz dari Allah dan Muhammad. Jadi betul-betul mewujudkan konsep syiar agama Islam untuk Mataram Islam. Nah, kita lihat di sini ada detail ukiran. Ini hanya salah satu dari corak ukiran yang namanya teracapan. Teracapan ini bentuknya adalah ukiran dekoratif dan esoteri, ini menuju ke atas. Nah, ini adalah konsep ketuhanan. Jadi runcing ke atas. Demikian juga yang di tengah. Ini mengadopsi dari konsep atas bawah. Di alam semuanya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sisi atas itu juga ada teracapan. Dari bentuk-bentuk ornamentasi ini tentu memiliki filosofi banyak sekali. Antara lain ada ukiran gaya teracapan, ada sorot, ada prodo, dan lain sebagainya. Dan nanti ini akan diwarna. Karena konsep kehidupan dalam orang Jawa, kehidupan Jawa itu adalah warna. Warna itu adalah kehidupan. Sehingga di keraton, di bangunan-bangunan itu selalu diberikan warna, cat. Nah, nanti kita lihat, saya tunjukkan untuk pewarnaan bagaimana simbolisasinya dan juga pewarnaannya. Namanya tatah sungging. Tatah sungging itu menyungging atau mewarnai. Di samping ada tatah ukir yang berupa ukiran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, saudaraku JTV, saya akan memperlihatkan yang namanya struktur sunduk kili. Di atas saya itu ada balok yang bertemu pada satu sudut tiang soko guru. Itu namanya sunduk kili yang lazim digunakan di bangunan Jawa. Fungsinya untuk membuat struktur itu rigid dan berdiri tegak. Sehingga nanti bila mana ada goncangan atau gempa itu dia bisa menahan dan cukup elastis. Karena apa? Karena tidak dipaku, tidak diberikan pasak, tapi diberikan namanya sunduk. Sunduk kili ini ada kancing di samping itu. Nah, sehingga nantinya bangunan-bangunan struktur Jawa ini kalau sekarang istilahnya knockdown, bisa dibongkar pasang. Nah, ini kelebihan dari struktur joglo dan bangunan Jawa. Demikian. Iya, saudaraku, kita lihat ini rencana pendirian sebuah joglo. Kebetulan ini baru soko guru tengah. Seperti kami sampaikan bahwa
Di konsep Jawa ada yang namanya wajian. Wajian itu adalah bentuk pola diagonal yang biasanya dipasang di beberapa ornamentasi joglo dan juga di lantai. Nah, kita lihat lantai ini. Ini baru proses pemasangan. Ini bentuknya diagonal. Diagonal itu dari konsep wajian. Wajik dalam bahasa Jawa itu adalah kebajikan. Jadi filosofinya adalah orang Jawa harus berbuat sebanyak mungkin kebajikan. Ini pada lantai bangunan tradisional. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, ini kita lihat, ini bangunan Jawa selalu menggunakan, lazimnya adalah pola diagonal. Baik pada lantai maupun pada ornamen. Terima kasih. Saudaraku, saat ini kita ada di proses tata ukir. Kalau orang Jawa bilang ada dua tahapan, itu sementara pertama adalah diukir, kemudian disungging, diwarna. Nah, ini saat ini namanya apa Pak Hadirin? Ini motif besi. Ini dodo besi, jadi ini tengahan dari joglo yang biasanya di bawahnya ini dipasang untuk lampu robyong. Ini memang menjadi center of interest di joglo di tengah, dan ini memakai ukiran gaya apa ini, Jawa klasik ya? Jawa klasik ini seperti ini. Nah, bahan ini adalah bahan dari joglo yang paling utama karena dia ada di tengah. Dia merupakan center of interest dari seluruh bangunan joglo. Dan ini biasanya tengah ini dikasih gantungan lampu. Kalau orang Jawa bilang tiang soko gurunya 4, ini adalah pancernya, pusatnya. Jadi keblat papat 5 pancer. Demikian. Saudara-saudariku semua, pencinta budaya, kita masuk ke detail ornamen dari joglo. Ini bisa kita saksikan untuk komplement dari bangunan Jawa, khususnya joglo. Ini ada yang namanya gonjo. Gonjo ini fungsinya adalah untuk memperkuat struktur, tetapi tetap diberikan coretan ornamentasi untuk detail keindahannya. Nah, kita lihat ini gonjo. Gonjo ini adalah kepala dari tiang, dari ujung tiang. Sehingga apa? Sehingga ini tiang, ini balok yang di atasnya tidak langsung berhubungan dengan tiang. Fungsinya apa? Ini untuk membuat elastis, jadi dia tidak langsung kaku rigid, tapi dia bila mana ada gerakan untuk gempa misalnya, ini bisa goyang, tidak langsung jatuh. Ini fungsi dari gonjo. Nah, di bangunan Jawa ini kearifan dari struktur Jawa. Kemudian kita lihat di sini, ini ada nanasan. Nanasan ini adalah sebenarnya juga merupakan penguat atau kancing dari sudut struktur bangunan. Nah, biasanya di sini nanti dikasih balok lagi yang bersambung dengan kancing struktur tumpang sari. Ini nanti akan diukir juga sehingga nanti bisa memiliki kesamaan atau kesatuan dengan ornamen yang lain. Nah, ini kita lihat salah satu yang ini menarik. Ini ada ukiran untuk bangunan joglo, tapi motif ukirannya cenderung ada gaya Cina. Nah, ini, jadi ternyata bangunan tradisi kita, baik pewarnaan merah, hijau, kuning, rodok emas, itu juga dari pengaruh arsitektur budayaan Cina. Nah, ini bentuk ukirannya juga mirip dengan ukiran Cina. Itu dikombin dengan tradisi Jawa. Demikian. Ya, saya mau memperkenalkan dekoratif ornamen pelengkap. Ini adalah pion. Pion biasanya dipasang berjajar sebagai pagar pembatas. Tapi ini belum kita rangkai, kurang lebihnya seperti ini. Nanti dimensinya tergantung ukuran kebutuhan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini lebih mempermanis untuk ornamentasi bangunan tradisi. Demikian, ini namanya pion. Iya, ini kita sudah masuk ke tahapan tata sungging.
Kita tahu di sini ada pewarnaan dari ornamen joglo. Biasanya memakai warna-warna dasar kuning, merah, dan hijau. Tapi ini kebetulan ini memakai prodo warna emas. Ya, dari tadi kita lihat yang belum di finishing dan ini sudah masuk ke finishing gonjo. Dan ini yang satu ini adalah finishing yang untuk kekuatan tumpang sari tengah. Ini juga sudah diwarna dengan ornamen dan warna yang sama. Kemudian ini kita lihat yang untuk tiang, baik di bawah maupun di atas. Ini kita lihat ada ukiran dengan motif prodo atau probo, yang berarti sorot, sinar. Nah ini biasanya diletakkan di atas dan di bawah soko guru. Kita lihat ini sudah diberi warna. Nah, nanti selanjutnya kita lihat lagi yang lebih detail. Terima kasih. Ya saudaraku, kita sampai kepada hasil akhir dari tata sungging dan tata ukir. Ini bisa kita saksikan joglo dengan gaya Yogyakarta. Ini sudah disungging. Dalam arti sungging ini ada berapa macam. Kalau kita lihat ini masih memakai warna dasar. Artinya belum diberi sentuhan ornamen prodo atau emas. Nah ini tiang soko guru yang saya sampaikan ini ada gegetan ini seperti kepala. Nah yang sudah memakai prodo adalah ini. Nah ini kita lihat ada prodo. Dan kalau kita detail, kita perhatikan, bisa mungkin dilihat di sini, bahwa tata sungging itu memiliki hierarki warna. Mulai dari yang gelap di dasar, kemudian tengah ini semi gelap, kemudian terang. Jadi 3. Nah, kalau lihat pada hasil akhirnya ini kelihatan sekali. Ada hitam, gelap, ada setengah, ada yang cerah, warna hijaunya. Nah, kemudian diberi sentuhan prodo. Nah, ini salah satu dari contoh sungging. Kemudian yang lebih kepada simple, kita lihat di sini, ini warnanya cukup warna dasar merah, kemudian hijau, kemudian kuningnya diganti oleh prodo emas. Nah inilah hasil akhir dari sunggingan. Nah kita lihat juga, maaf di sini, ini adalah hasil akhir dari sunggingan dengan prodo emas. Prodo emas. Ini nanti akan dirangkai menjadi suatu kesatuan dan nanti ukiran-ukiran ini akan bersambung membentuk suatu ornamentasi desain yang sinkron. Nah, bisa kita lihat di sana sekalian. Kita lihat di sini. Ini adalah yang prodo emas dengan warna dasar hijau yang merupakan komplement dari tumpang sari joglo. Nah, kita lihat di sini. Mari kita lihat untuk salah satu jenis joglo yang model kesatrian keraton. Ini soko pinggir atau soko empernya ini berbentuk bulat. Kita lihat bulat. Nah, bulat ini adalah filosofi golok-gilik, kebulatan tekad. Dan di sini ada ornamentasi yang namanya ukiran lunglungan dari bentuk flora, diambil dari daun-daunan. Kalau orang Jawa bilang itu lunglungan itu long tinulung. Jadi long tinulung ini adalah konsep untuk orang hidup selalu tolong menolong. Dan kita lihat detailnya di sini hampir seperti sapu yang disatukan oleh lunglungan. Ini menandakan bahwa orang Jawa mengedepankan persatuan dan kesatuan. Ini konsep dari soko pinggir. Boleh dilihat di sini, Mas? Ada di dalam ini ada satu ukiran sunduk, bisa disaksikan. Ini perpaduan antara gaya probo dan perpaduan gaya telacapan. Jadi kita lihat telacapannya adalah segitiga,
Kemudian Probo di bawahnya sana itu ukiran Probo. Nah, untuk atasnya gonjonya ini menyesuaikan dari bentuk pilar yang berbentuk bulat. Kalau kita lihat, ini kalau gonjol biasanya segi 4, ini menyesuaikan dari bentuk tiang. Jadi nanti pemasangannya ada di atas tiang pinggir. Seperti ini. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga nanti bisa untuk edukasi generasi muda kita mencintai peninggalan budaya arsitektur tata pebangunan Jawa. Terima kasih.